Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomaging chapter 251, yang dimana di sini si salah satu perwakilan dari Murim yang tadinya MC, sebenarnya sih dia itu siapa ya namanya, gue lupa pokoknya. Ya, dia itu sebenarnya udah memutusin tangannya dia sendiri guys ya, dan MC itu kayak ngerasa wah ini berarti ini orang benar-benar kayak dia emang meminta maafnya tuh tulus, makanya MC nggak jadi ngebunuh. Tapi karena Nano itu bisa mendengar telepati atau pikiran seseorang, nah ketika si pemimpin atau perwakilan ini, yang pemimpin Murim ini ya perwakilannya itu dia salahnya itu sih, dia mikirin kalau setelah ngedapetin kekuatan dari si naga itu yang bisa bergenerasi, dia bakalan ngancurin sekte demonik dan pemimpinnya. Salah besar di situ, langsung sama di si MC dibantai, diputusin kepalanya. Kesalahannya itu sih guys. Ya coba kalau dia diam-diam aja dan nggak mikir aneh-aneh ya, tetap tulus, pasti ya MC dilepasin guys. Nah di sini makanya MC langsung dihabisin ya, dan tanpa ampun. Wah, karena emang si MC kan terkenal dia mutusin tangan kiri atau kanan ya. Padahal si cowok itu tuh ya, perwakilan Murim itu udah mutusin, tapi ya tetap aja ya, karena pikirannya itu yang jahat guys. Nah di sini juga kita melihat sebuah udah sampai di kerajaan utara ya guys ya. Nggak tahu kekaisaran apa kerajaan, gue juga lupa. Pokoknya di sini juga lagi ada masalah problem di dalamnya, yaitu tentang tahta yang diambil ya oleh ini pamannya atau adanya dari pemimpin sebelumnya, gue juga lupa ayahnya apa adanya atau kakaknya gitu ya kan. Nah setelah sekte demonik kembali, berarti kembalinya dia bersama si tuan mudanya atau pewaris ya pewaris yang datang. Nah di sini si pemimpin yang baru ini kayaknya nggak suka, itu yang pertama. Apalagi ternyata di pihak si ponakan ini itu adalah ketua MC yang kuat, yang terkenal. Ibaratnya dia itu udah paling kuat di dunia saat ini ya. Kita kan belum tahu musuh-musuh yang lainnya, dan gue juga nggak tahu kekuatan dari si siapa tuh namanya pemimpin Sigblade itu. Jadi belum ada takarannya ya. Meskipun gue lihat sih bisa jadi hampir sama atau masih kuatan Sigblade. Nah di sini kayaknya si MC ini juga bakal ngebantu ya, bukan hanya ngebantuin si kerajaan ini untuk membunuh atau menyegel, entah itu sama MC diambil si naga kura-kura berkepala 3 naga itu ya sama MC, entah itu untuk kultivasinya ya kan. Nah di sini sepertinya si MC ini juga bakal ngebantuin si anak muda ini yang sudah bikin perjanjian sama MC ini untuk dijadikan pemimpin selanjutnya, dan berarti bakalan ada pembunuhan lagi di sini guys ya. Gue nggak tahu nih apakah sistem penurunan tahta ya di sini itu harus digantikan oleh saudara sekandungnya atau sama anaknya. Kita belum ada yang tahu nih apakah sebenarnya tahtanya ini yang harusnya diturunkan ayahnya ini ke anaknya ini diambil secara paksa oleh pamannya. Nah makanya banyak hal yang membuat si anak muda ini nih, pemimpin muda ini atau penerusnya ini nggak disukai lah, kayak dibuang gitu. Mungkin takutnya banyak pemberontak dari segi pendukung ayahnya ya. Kalau gue lihat di sini juga ada beberapa anak menteri, mungkin petinggi-petinggi yang memihak si anak muda itu, apalagi dia udah ngebawa atau bekerja sama-sama memimpin sekte demonik guys ya, yang terkenal kuatnya itu. Cuman karena di sini masih anggapan sekte demonik itu jelek, gue nggak tahu juga sih apa para tetua bakalan nggak setuju atau tua bakalan ngelirnya juga seperti sinis ya, karena kan sekte demonik di Nanomaging itu kayak kelihatannya tuh brutal, penjahat ya kan, ngebunuh orang asal iblis ya kan, kita juga nggak tahu. Nah di sini si
Shenwo ini atau MC kita bakal langsung datang ke tempat penyegelan nih kayaknya nih ya. Harus buru-buru ya kan, nggak akan nunggu lama lagi. Dan mungkin dia nggak ikut ngebantu menyegel, dia akan masuk ke dalamnya guys ya, di dalam gua itu, karena dia mencari tetua yang hilang itu ya, tetuanya dia, para pemimpin sebelumnya yang dikabarkan masih hidup, yang nolongin si anak muda atau apa sih, calon penerus kerajaan tersebut guys, atau klan lah ya, organisasi tersebut. Nah gue nggak tahu apakah yang, karena waktu itu dia cuma diliatin scan-nya pas pakai topeng ya, ditutup gitu, entah itu keturunannya bisa jadi juga, atau muridnya, anak buahnya juga, kita nggak bisa bilang langsung pemimpinnya. Sepertinya nanti MC bisa jadi dapat kekuatan baru nih ya. Dapat kekuatan baru juga di sini. Tapi kalau di novelnya sih katanya MC tetap kewalahan yang lawan Sigblet. Nah, gue juga nggak tahu pasti itu benar apa enggak, karena gue nggak baca novelnya. Bukan nggak mau baca, tapi emang sayang aja gitu kalau baca novelnya. Kayak kurang greget aja nanti gue baca manualnya guys. Ya, lebih enak kayak gini, kita bisa prediksinya ya kan. Katanya sih nanti dapat kekuatannya, berarti kalau benar di novel si MC itu udah dapat kekuatan baru lagi dari si kura-kura kepala naga ini, dan melawan si ketua Sigblet masih kayak terdesak. Nah berarti di sini kekuatannya itu nggak setara ya, masih kekuatan Sigblet ya. Masih menurutku wajar sih, wajar kalau Sigblet lebih kuat ya pemimpinnya, karena kan dia bisa bisa ke berbagai ya, bisa berbagai waktu, maksudnya bisa ke masa lalu dan ke masa depan ya. Mungkin dia manfaatin waktu itu buat berlatih untuk mencari kekuatan baru, itu wajar sih menurut gua. Kan gak masuk akal aja kalau tiba-tiba MC paling kuat di situ, kecuali lawannya cuma orang-orang yang ada di dunia itu ya. Di dunia itu, nah MC masih masuk akal karena nge-cheat ya, dibantu Nono. Kalau Sigblet enggak lah ya, itu nggak masuk akal kalau dia tiba-tiba jadi kuat, kecuali dia dapat bantuan entah itu dari selain dari Nano dan lain-lain. Nah di sini juga sepertinya MC bakalan dapat musuh terbaru dari ada anggota Murim kayaknya yang emang memiliki dendamnya sama MC ini. Gue nggak tahu itu anak buahnya atau pasukan Murim yang lain ya. Tapi karena Murim itu sekarang melemah, nggak sekuat dulu, apalagi banyak pemimpin aliansinya juga dibantai sama MC gara-gara pengkhianat ya, kemungkinan sih susah untuk melawan Sekte Demonik dan MC. Oke, mungkin kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ juga gua ngajarin gimana cara bisa menghasilkan uang dengan skill ini. Terima kasih yang udah nonton video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.